Ratusan warga bersama melaksanakan sholat goib dan juga doa bersama untuk para korban kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Sejumlah warga ini juga bahkan tak kuasa menahan tangis saat doa bersama berlangsung. Untuk mengenang dan mendoakan 16 korban meninggal dalam peristiwa kecelakaan maut antara komuter lain dan Argo Bromo Anggrek, ratusan warga dan pemerintah kota Bekasi menggelar sholat goib dan juga doa bersama. Hapuskanlah kesalahan-kesalahan saudara-saudara kami. Isak tangis warga pun tak terbendung saat lantunan doa diucapkan. Seorang warga bahkan pingsan tak kuasa menahan haru kesedihan. Selain mendoakan korban, warga juga melakukan tabur bunga di halaman stasiun. Duka mendalam juga dirasakan para pengguna kereta. Bahkan sebagian penumpang juga memberikan buket bunga disertai tulisan doa untuk para korban tewas dalam kecelakaan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, seorang wanita lansia tewas bersimbah darah setelah jadi korban perampokan di Pekanbaru Riau. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, polisi menangkap seorang remaja yang menganiaya kakaknya hingga tewas. Aksi penganiayaan terekam CCTV di sebuah rumah di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Riau. Seorang pria tiba-tiba mendatangi dan langsung menyerang korban, seorang lansia yang tengah duduk santai sambil bercerita menggunakan balok. Korban yang sudah tak bernyawa dibawa menuju dapur, sementara usai menganiaya, pelaku merusak CCTV, lalu kabur bersama 3 orang membawa perhiasan emas milik korban. Polisi yang menerima laporan dari keluarga korban langsung datang ke lokasi dan menggelar olah TKP. Diduga, pelaku memiliki hubungan kekerabatan dengan korban. 4 orang terdiri dari 2 pria dan 2 wanita. Motifnya? Untuk motif ini, untuk motif sampai saat ini masih kita dalami. Nanti setelah kasus ini terungkap semua, mungkin kita baru tahu apa motifnya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk divisum. Sementara polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan memburu pelaku. Dari Pekanbaru Riau, Indra Reos Rizal, iNews melaporkan. Kang bagi ya, Bang. Kang karo adik ya. Aksi seorang adik saat menikam kakaknya terekam kamera pengawas di Jalan Kakap, Semarang, Jawa Tengah. Sang adik mengejar kakaknya dan sempat berputar-putar di depan rumah lalu menikam punggung korban hingga terjatuh. Meski sempat berdiri, korban akhirnya tewas saat hendak dibawa ke rumah sakit. Atas kematian korban, polisi kemudian menangkap pelaku di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sakit hati dan tersinggung karena ucapan korban yang meremehkannya saat menggelar pesta miras. Penyebab kematiannya adalah berdasarkan karena adanya pendarahan di dalam bagian ini, ya, karena pernah juga suka benda tajam. Ya. Mereka minum berdua atau ada yang lain? Ada yang lain juga. Ya. Polisi menyita barang bukti sebuah pisau dapur yang digunakan untuk menikam korban. Selanjutnya pelaku menikam ditahan Mapolres Tabes Semarang dan terancam 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan finalis Putri Indonesia diduga terlibat praktik dokter kecantikan ilegal. Sementara diduga menipu belasan calon jemaah calon umroh, seorang pemilik biro perjalanan umroh diringkus polisi. Polisi menggerebek ke lokasi praktek dokter kecantikan ilegal di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tempat ini ternyata dikelola seorang wanita berinisial JRF yang merupakan finalis Putri Indonesia asal Riau. Tersangka diduga menjalankan praktek dokter kecantikan tanpa memiliki latar belakang tenaga medis maupun tenaga kesehatan sejak tahun 2024 lalu. Praktek dilakukan di sebuah ruko yang disewanya di Jalan Tengku B, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Akibatnya pasien alami pendarahan hingga infeksi serius di bagian wajah dan kepala. Diduga sudah ada 15 orang yang menjadi korban praktek kecantikan ilegal ini. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini adalah memberikan tindakan medis, ya, tindakan kecantikan di klinik yang bersangkutan dengan variasi harga dari 1,5 juta sampai 16 juta rupiah, yang mana di klinik tersebut dipajang sertifikasi yang dimiliki oleh tersangka seolah-olah telah memiliki keahlian di bidang kecantikan ini.
Usai penggeledahan, polisi langsung menyegel dan menggembok pintu klinik milik mantan finalis Putri Indonesia asal Riau tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosirizel News melaporkan. Belasan warga mendatangi sebuah kantor Biro Perjalanan Haji dan Umroh di salah satu mal di Kota Semarang. Datangannya untuk menagih janji keberangkatan umroh yang telah dijanjikan. Korban merasa gagal berangkat umroh karena sudah lewat waktu dijadwalkan dan sudah membayar puluhan juta rupiah. Polisi berusaha menangani permasalahan antara warga dan HU pemilik biro tersebut. Namun mencegah aksi anarkistis, polisi langsung mengamankan pemilik ke Mapolrestabes Semarang. Perkara ini kami lakukan gelar perkara dan kita sudah naikin ke penyidikan. Dan untuk tersangka ini sudah kami lakukan penahanan. Petugas masih mengembangkan kasus ini karena diduga masih banyak korban yang belum melapor. Pelaku dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dan pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun pidana penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 12 kloter gelombang pertama dijadwalkan berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Terkait cuaca panas di Tanah Suci, jemaah ini disarankan untuk minum air secara berkala untuk mencegah heat stroke. Sebanyak 12 kloter jemaah calon haji gelombang pertama diberangkatkan dari Madinah ke Mekah. Kloter pertama yang akan diberangkatkan adalah jemaah haji embarkasi Yogyakarta, disusul dari kloter embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sejak subuh, jemaah haji sudah mengenakan ihram dan membawa koper untuk dimasukkan ke dalam bus. Berdasarkan aturan Arab Saudi, pemberangkatan bus angkutan haji paling pagi pada pukul 7 waktu Arab Saudi. Sementara untuk sore hari, tidak boleh melebihi pukul 18 waktu Arab Saudi. Sesampainya di hotel, petugas serta syarikah akan mengatur dan memeriksa kembali kelengkapan identitas jemaah. Selanjutnya, jemaah melaksanakan umroh wajib. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Kedatangan gelombang pertama jemaah calon haji dari Madinah ke Makkah dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrim. Dengan tingkat kelembapan yang sangat rendah, resiko dehidrasi hingga sengatan panas atau heat stroke mengintai para tamu Allah. Faktanya banyak jemaah calon haji kita justru menahan minum karena takut wudunya batal atau repot bolak-balik ke toilet saat sedang tawaf di Masjidil Haram. Padahal rasa haus adalah alarm bahwa tubuh sudah mengalami dehidrasi. Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah menyarankan jemaah calon haji menerapkan rumus jitu, yakni minum secara berkala 4 teguk setiap 10 menit. Dengan heat stroke itu udah gangguan kesadaran. Nah itu mesti kita tangani betul kalau udah heat stroke. Minum itu aturan kita tuh 200 ml per jam. 200 ml per jam itu harus disupport tuh agar tetap 200 ml per jam itu ada masukan air ya. Tips penting lainnya bagi jemaah calon haji adalah tidak memaksakan diri melakukan ibadah saat kondisi tubuh lelah dan sempatkan untuk beristirahat. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga negara asing yang diduga menjadi korban penyekapan dievakuasi tim Mapolresta Denpasar. Diduga warga dari sejumlah negara tersebut ini dipekerjakan sebagai scammer atau penipuan. ...27 orang warga negara asing yang diduga menjadi korban penyekapan dievakuasi jajaran Satreskrim Polresta Denpasar dari salah satu tempat penginapan di Jalan Bypass Ngurah Rai, Badung, Bali. Diduga WNA tersebut akan dipekerjakan sebagai scammer atau penipuan. Beberapa di antaranya adalah warga Filipina dan Kenya yang tidak dilengkapi paspor serta 3 warga Indonesia. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati beberapa kamar di lokasi tersebut telah dimodifikasi menjadi ruang kerja yang dilengkapi perangkat elektronik
seperti laptop serta jaringan internet. Korban penyekapan yang akan dijadikan sebagai operator scam. Kita mendapat informasi dari etalase atau kedutaan ya dari Filipina, mengingat dari warganya menyampaikan via. Seluruh WNA yang diamankan masih menjalani pendataan dan pemeriksaan intensif oleh polisi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Presiden Prabowo Subianto hadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Ribuan buruh ikut meriahkan atau meramaikan acara ini. Ribuan buruh dari Jabodetabek dan sejumlah kota lainnya hadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang berpusat di Monumen Nasional Monas, Jakarta. Dalam aksi May Day ini, para buruh akan membawa 11 tuntutan dan harapan yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Di antara tuntutan para buruh adalah penghapusan outsourcing dan upah murah. Selain itu, massa juga menuntut revisi Undang-Undang Cipta Kerja, pengesahan RUU Perampasan Aset, perlindungan bagi pekerja rumah tangga, reformasi sistem perpajakan serta pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo diantaranya menyebut akan membangun rumah untuk buruh, pengurangan minimum untuk pengendara ojol hingga membangun kampung nelayan. Kita akan membangun 1 juta rumah. Dan kita akan berjuang segera kita bangun 1 juta rumah ini. Ini juga nanti akan menghasilkan pekerjaan yang banyak. Bayangkan 1 rumah membutuhkan 5 orang bekerja. Berarti tiap tahun mungkin kita bisa menciptakan jutaan lapangan kerja. Aksi May Day ini tidak hanya ajang perayaan Hari Buruh Internasional, namun juga ruang untuk menyampaikan aspirasi dan juga memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas News siang hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.